persembahkanlah doa dan karya bagi gereja dan bagi bangsa. Keuskupan Agung Semarang bersiaran dalam laju zaman, memperjuangkan hidup manusia yang bermartabat dan beriman. Dalam doa Bunda Maria, hamba Allah dan Bunda Gereja, dan dalamnya api Roh Kudus membangun iman penuh cinta. Segenap domba dan para gembala bertekad selalu membarui diri dalam wujudkan peradaban kasih dan mewartakan cinta Tuhan, menyongsong kerajaan Allah hadir dalam wajah kerahiman. Persembahkanlah doa dan karya bagi gereja dan bagi bangsa, bagi gereja dan bagi bangsa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu simbah-simbah adik lan para kadang kinasih berkah dalem. Monggo lenggah mawon. Kados pundi kabaripun, sehat? Kula panjenengan dinten menika mlebet ing minggu Advent ingkang kaping kalih. Sampun tambah anggenipun leda sembayang. Leda sembayang wis tambah apa durung? Apa padha wae karo wingi? Wah, ketoke iki padha wae iki. Kula panjenengan katimbalan Gusti lan pasamuan suci supados nyawisaken diri nampi rawuh dalem Gusti. Tentu mboten namung sacara ragawi yen tindak gereja kudu siram lan sapiturute, nanging ugi sacara rohani. Lan dinten menika kula panjenengan kaajak dening Santo Yohanes Pembaptis ingkang martosaken kados pundi kula panjenengan sami supados nyawisaken margi tumraping rawuh dalem Gusti. Sing menggak-menggok diluruske, sing mendak-mendukul dikepras, sing bolong-bolong ditambal, ditutup lan sak piturute. Nah menika dados pralambang kula panjenengan sansaya nyawisaken diri ndamel jalan tol tumrap rawuh dalem Gusti. Pramila monggo kita cawisaken manah supados kula panjenengan anggenipun bangun gesang rohani sansaya gentur sansaya semangat saengga kula panjenengan sansaya nunggil kaliyan Sang Kristus. Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan-Mu Nabi Yesaya berseru, di padang gurun ratakanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya. Tuhan kasihanilah kami. Mempersiapkan kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan hati sebagai persiapan. Kristus kasihanilah kami. Menjelang kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis memberi teladan hidup penuh mati raga dalam hal pakaian dan makanan. Tuhan kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menaungi kami dengan Roh-Mu. Semoga Roh-Mu itu menyucikan jiwa, raga, dan roh kami, sehingga tetap terpelihara dengan baik sampai kedatangan Putra-Mu terkasih.
Dialah Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya seperti seorang gembala. Ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di bangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah pada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu.
Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan kepadamu. Pembacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudaraku terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak tercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau.
Ia akan mempersiapkan jalan bagiku. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih besar daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam berkah dalam. Bacaan pertama dan bacaan Injil melanjutkan tahap persiapan kita menjelang hari raya Natal, yaitu mempersiapkan diri menyambut Tuhan. Kalau kemarin kita diajak untuk siap siaga dan jaga-jaga, minggu ini kita diajak untuk mempersiapkan jalan. Seperti yang tadi saya katakan, sing gunung-gunung dikeprasi. Coba bayangin nang dawung iki apa iso arep ngeprasi gunung-gunung. Kabeh mergone gunung. Mung nek arep gawe omah wae dikeprasi sithik-sithik. Tidak mudah. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk sungguh-sungguh membangun semangat mati raga. Jadi bertobat itu mesti membutuhkan mati raga. Aja ngasih awake dhewe mati raga iki nek wis lara, nggih. Nek urung lara ngono ka mangan tengkleng, sate, wis telap-telep, ora tau deh nggih. Kleru aku omong nang dawung iki do pengin malah. Mangan werna-werna. Udut ora leren-leren ngono barang. Nah, engko nek gek lara, gek paru-parune kobong, lambene kobong, kuwi gek leren. Haryadi lho maksudnya. Menika kadang kala kan awake dhewe bertobat iki nek wis parah, gek terus bertobat. Nek urung parah sih rumangsa kuat, rumangsa sehat, aku sih iso slamet. Mergo awakku dhewe kuwi isih biasa. Nek umat kutha-kutha Bapak Ibu kadangkala rumangsa aku rung butuh gereja. Dadi ra nang gereja ki ora apa-apa. Ora kenal ramane kuwi ora apa-apa. Mergo rumangsa isih nom, isih nyambut gawe, isih rasa urung butuh. Padahal nek dipikir-pikir kabeh wong Katolik sing arep mati kuwi lak butuh rama nggih, butuh gereja. Ning kok ya sok-sok nek isih rasa ngono kuwi ya wegah. Nang gerejane wis wegah. Lah menika kadangkala mergo awake dhewe rumangsa bisa, rumangsa kuat. Mila mati raga menika penting. Yohanes paring tulodo dumateng kula panjenengan kanthi busana lan panganan. Busanane wau mung kulit nggih. Jadi Bapak Ibu ndawung kene kudune ya busanane kulit. Yohanes memakai jubah bulu unta. Nah, nang kene anane sapi ya nggo wulu sapi.